Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong disebutkan akan kembali dari Korea Selatan pada Minggu hari ini setelah pulang kampung hampir 2 bulan lebih atau sejak 14 Juni 2024. Untuk coach Shin Tae-yong akan tiba di Jakarta pada 11 Agustus 2024, ujar asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Shin Tae-yong sebenarnya sempat datang ke Indonesia pada akhir Juli 2024 untuk mendapatkan Golden Visa dari Presiden RI, Jokowi, namun memilih untuk pulang lagi ke Korea Selatan. Selama di Korea Selatan, Shin Tae-yong juga menjalani operasi radang selaput dada atau pleuritis untuk menyedot 4 liter cairan. Kondisi ini membuat berat badannya turun hingga 5 kilo. Nova memastikan bahwa keadaan Shin Tae-yong sudah baik-baik saja dan fit untuk memimpin lagi timnas Indonesia. Kondisi coach Shin Tae-yong baik sekali, jelasnya. Nova juga mengabarkan bahwa timnas Indonesia bakal memulai persiapan pada 29 Agustus 2024 untuk 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024. Timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke timnas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada 5 September 2024. Sesudah itu, tim berjulukan Garuda ini bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk meladeni perlawanan timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 10 September 2024. Kemenpora Hamdan Hamedan sampaikan optimismenya soal kasus persidangan Marten Paes di CS. Seperti yang diketahui, Marten Paes sudah resmi menjadi WNI. Penjaga gawang 26 tahun sudah menjadi WNI sejak April 2024. Meski begitu, kiper FC Dallas belum bisa membela timnas Indonesia karena proses perpindahan federasinya belum tuntas. Pasalnya, regulasi FIFA artikel 9, paragraf 2 tidak memperbolehkan seorang pemain di bawah usia 21 tahun untuk melakukan perpindahan federasi. Seperti yang diketahui, Marten Paes pernah tampil bersama timnas U21 Belanda pada 15 November 2020 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Kala itu Marten Paes sudah menginjak 22 tahun saat tampil bersama timnas U21 Belanda. Karena itu, PSSI membawa permasalahan Marten Paes ke CS yang bakal disidangkan pada 18 Agustus 2024. Meski begitu, Hamdan Hamedan optimistis PSSI bisa memenangkan kasus Marten Paes. Hal ini karena Marten Paes terkendala dengan situasi pandemi global yang memungkinkannya untuk tetap bermain untuk timnas U21 Belanda di usia 22 tahun. Marten Paes bermain di tim U21 Belanda ketika berusia lebih dari 21 tahun karena ada COVID-19. Turnamen diundur 1 tahun kan? Jadi ada faktor itu dan diperbolehkan sama UEFA. Karena itu pendekatannya pakai kasus per kasus. Kita doakan semoga kasusnya lancar, ujar Hamdan. Pihak Kemenpora optimistis PSSI bisa menurunkan tim terbaik saat sidang di CAS untuk kasus Marten Paes. Respons Kevin Dix saat ramai disebut akan jalani proses naturalisasi. Minggu 11 Agustus 2024 menjadi hari yang menggemparkan bagi pencinta sepak bola tanah air. Sebab di hari tersebut, pemain keturunan Indonesia Kevin Dix mengunggah stories di Instagramnya bahwa dirinya dalam perjalanan menuju Indonesia. Unggahan itu pun langsung memunculkan spekulasi bek milik FC Copenhagen itu akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Jika itu kesampaian, tentunya tidak mengagetkan. Sebab, sejak 2021, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengincar Kevin Dix yang baru saja membawa FC Copenhagen lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024. Selain itu, pengamat sepak bola Roni Pangemanan sempat mengatakan bahwa Kevin Dix berpotensi menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi setelah Jay Idzes dan Nathan Joe Aon. Lantas, apakah Kevin Dix datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi? Menarik menanti kelanjutan proses naturalisasi Kevin Dix. Para supporter timnas Indonesia memberikan reaksi secara langsung kepada Yeom Ki-hun yang terpilih sebagai asisten pelatih baru Shin Tae-yong. Pada Selasa kemarin, kabar mencuat bahwa Yeom Ki-hun terpilih sebagai asisten pelatih baru Shin Tae-yong di timnas Indonesia.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lini serang timnas Indonesia yang kerap mengalami kesulitan untuk mencetak gol pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penunjukan Yeom Ki-hun telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Selasa kemarin. Para supporter timnas Indonesia terlihat antusias karena telah langsung berkumpul di kolom komentar media sosial Instagram Yeom Ki-hun sejak Selasa kemarin untuk menyambut kedatangannya. Tercatat hingga berita ini dibuat, ada lebih dari 1.000 komentar dalam unggahan kedua terkini Yeom Ki-hun di Instagram yang terunggah pada 15 September 2023 lalu. Sebagian besar di antaranya adalah netizen Indonesia yang menyematkan bendera Indonesia untuk menyambutnya. Banyak dari mereka yang mempertanyakan kapan sang pelatih akan mulai bekerja. Tentunya, Yeom Ki-hun diharapkan untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat, sebab skuad Garuda akan segera tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan putaran ketiga dimulai pada September mendatang. Satu lagi pemain keturunan kelahiran Belanda yang mempunyai prospek cerah untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Dia adalah Miliano Jonathans, winger SBV Vitesse Arnhem. Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Usianya baru 20 tahun. Namun, ia telah 20 kali bermain di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Darah Depok, Jawa Barat, mengalir kental dalam tubuh Miliano Jonathans. Sebab, neneknya berasal dari kota belimbing itu. Keluarga saya sudah pernah ke Indonesia, dan mereka sangat menyukainya di sana. Mereka juga mengunjungi keluarga ayah saya di Depok dan menurut mereka itu sangat menyenangkan. Saya sudah pernah ke Indonesia saat saya masih sangat kecil, tapi untuk saat ini saya berharap bisa segera mengunjungi Indonesia kembali. Nenek dari ayah saya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda. Dia sangat jago memasak. Keluarga saya mengunjungi keluarga kami di Depok bulan lalu, dan mereka menceritakan tentang sejarah nama keluarga kami. Keluarga saya merasa ini sangat menarik. Sungguh luar biasa bisa belajar lebih banyak tentang sejarah keluarga kami, ujar Miliano Jonathans. Miliano Jonathans diyakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Miliano Jonathans adalah produk dari Akademi Vitesse yang dipromosikan ke tim utama sejak 2022. Namun, karena masih muda, ia lebih banyak turun di Liga Belanda U21 bersama tim U21. Pada musim lalu, Miliano Jonathans mencatatkan 7 penampilan bersama Vitesse di Eredivisie plus Piala Belanda dengan total 119 menit di lapangan. Ada penyebab mengapa jumlah penampilannya tidak terlalu banyak. Pada September 2023, ia mengalami cedera ACL yang memaksanya absen hingga akhir musim. Untuk musim depan, Miliano Jonathans harus bermain di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda, karena Vitesse terdegradasi dari Eredivisie pada musim lalu. Pada awal Juli 2024, Miliano Jonathans mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan tenaga ahli Menpora bidang potensi pemuda dan diaspora, Hamdan Hamedan, yang notabene berpengalaman mengurus naturalisasi. Beberapa tahun lalu, Shin Tae-yong begitu menginginkan Emil Audero Mulyadi dinaturalisasi. Namun, kala itu sang pemain tidak menunjukkan respons positif. Bahkan, ayahnya terang-terangan menolak dengan alasan prestasi timnas Indonesia yang jeblok. Namun, belakangan seiring meroketnya prestasi timnas Indonesia, kiper Sampdoria yang kini dipinjamkan ke Inter Milan itu tampaknya mulai berubah pikiran. Emil beberapa hari lalu mendadak memasang bendera Indonesia di profil akun Instagramnya. Jebolan Akademi Juventus itu juga diketahui memfollow akun Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sinyal kesiapan Emil dinaturalisasi semakin menguat setelah Erick Thohir mendadak menemui mantan Presiden Inter Milan Massimo Moratti beberapa hari lalu. Sejumlah netizen pun mengaitkan pertemuan Erick dan Moratti itu dengan rencana naturalisasi Emil Audero.